Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda update terbaru apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu, libatkan diri Anda bagi Anda yang belum terlibat bersama kami di tim Crypto Daily dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, saya akan berbicara lagi pembaruan terbaru tentang SBF ya, yaitu CEO dari FTX. Fakta menarik tentang dia saat ini ya, statusnya bagaimana, kepemilikan keuangannya bagaimana saat ini, karena dikabarkan SBF ini yang awalnya dari miliarder ya, menjadi asetnya itu ya sangat jatuh teman-teman ya, kepemilikan asetnya itu jatuh ambruk. Ya, sebentar kita akan melihat dulu pembaruan terbaru global market cap saat ini. Sampai saat ini pun CMC menunjukkan global market cap masih dalam keadaan bearish juga. Turunnya itu sangat parah, 11,49% di kisaran lebih dari 867 miliar US dollar. Kemudian kita melihat di sini yang trending ada BNB, kemudian FTX masih juga dalam keadaan penurunan yang sangat tinggi 74%, kemudian menyusul Solana turun 33%-an. Kita mengacu pada Bitcoin saat ini. Bitcoin kembali jatuh di harga 17.000. Wow. Memang saat ini teman-teman ya terjadi krisis yang luar biasa terjadi di ruang kripto. Apalagi baru-baru ini kan kita ketahui bersama krisis likuidasi ya terhadap FTX, sehingga Binance ya berencana untuk mengakuisisi FTX ya, karena FTX saat ini dia mengalami krisis teman-teman ya, tidak bisa mencairkan dana usernya. Kita melihat seperti itu. Nah, di sini kita melihat Bitcoin minus 10% sampai saat ini, termasuk Ethereum biar 17%, kemudian ada BNB 7%, kemudian XRP 14%, Cardano 8%, Dogecoin 10%, Polygon Matic 18%, kemudian Solana, Polkadot maksud saya 5,79%, Solana 32%-an saat ini, termaksud juga Shiba mengalami penurunan sampai 10%, dan beberapa altcoin lain saat ini mengalami penurunan yang sangat dalam sekali teman-teman semua. Sedangkan kita melihat data dari Crypto Bubbles di sini, hampir keseluruhan itu top 100 koin mengalami penurunan ya, kecuali di sini memang ada untuk stable coin itu ya, memang dia dalam keadaan stabil. Untuk stable coin ya pastinya seperti itu. Memang ada juga yang bull teman-teman semua ya, tapi bullnya itu sangat kecil sekali. Nah, untuk koin-koin teratas saat ini tidak ada yang bullish. Nah, fakta menarik tentang FTX, kemudian tanggapan Coinbase, dan kemudian ada beberapa informasi menarik lainnya yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua. Yang pertama kita lihat ya dari Coinbase, yaitu CEO-nya Brian Armstrong. CEO Coinbase mengatakan perusahaan tidak memiliki exposure material ke FTX atau Alameda. Brian Armstrong mengatakan mengatasi kekhawatiran tentang stabilitas perusahaannya setelah Binance mengumumkan pembelian FTX-nya. Jadi Binance itu memang sampai saat ini ya, semenjak video ini dibuat, memang belum ada kejelasan apakah memang Binance ini akan mengakuisisi secara 100%, itu belum ada kejelasan teman-teman. Tetapi fakta menarik ya, CZ Binance itu mengatakan akan mengakuisisi ya FTX ini teman-teman, sehingga penggunanya itu ya bisa mencairkan dana mereka, mengirimkan secara on-chain, dan menarik dana mereka. Next up, CEO Coinbase Brian Armstrong turun ke Twitter untuk mengatasi kekhawatiran tentang exposure perusahaan ke FTX sehubungan dengan akuisisi FTX yang diumumkan oleh Binance, dengan mengatakan pertama bahwa ia memiliki banyak simpati untuk semua orang yang terlibat dalam situasi saat ini dengan FTX. Coinbase tidak memiliki exposure material ke FTX atau FTT, dan tidak ada exposure ke Alameda. Artinya bahwa Coinbase tidak memiliki aset FTT, ya tidak mempunyai aset FTT kepemilikan mereka, dan juga tidak ada exposure ke Alameda Reserve itu. Kemarin sebelum tersirat kabar tentang
akuisisi FTX oleh Binance, CEO Binance Changpeng Zhao menolak tawaran untuk menjual kepemilikan FTT-nya ke Alameda Reserve dalam kesepakatan OTC. Ini kami sudah bahas juga di beberapa video yang lalu. Nah, mungkin di antara Anda ya belum mengetahui apa sih Alameda Reserve ini. Alameda Reserve adalah perusahaan perdagangan kuantitatif yang menyediakan likuiditas di pasar aset digital. Nah, kemudian kita melihat ya fakta-fakta menarik yang saya harus tunjukkan kepada Anda semua. Perlu dicatat bahwa sementara Binance sedang dalam proses mengakuisisi FTX. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi bahwa saat ini Binance itu masih dalam proses ya untuk mengakuisisi FTX ya. Kesepakatannya bagaimana ya di beberapa hari ke depan. Kita tunggu saja, jika ada info terbaru saya akan menginformasikan lagi kepada Anda semua. Kadar itu jangan sampai terlewat diri Anda terlibat bersama kami tim Crypto Daily Indonesia. Kesepakatan itu tidak termasuk anak perusahaan Amerika Serikat, termaksud Binance Amerika Serikat dan juga FTX Amerika Serikat. Nah, ini berbeda ya. FTX AS dan juga FTX Global atau FTX.com itu berbeda, itu kalian harus pahami ya. Bukan FTX.com itu sama dengan FTX AS ya, berbeda teman-teman semua ya. Next, kemudian fakta menarik tentang SBF. SBF berebut untuk meliputi track setelah FTX meledak. CEO FTX telah menghapus beberapa tweet yang diposting menjelang krisis likuiditas bursanya. Jadi dikabarkan ya di sini dari Crypto Briefing bahwa postingan dari SBF di beberapa hari yang lalu ya sempat juga sepertinya saya review ya kalau saya tidak salah. Nah, dia katakan bahwa FTX saat itu ya teman-teman semua ya, dalam postingan itu di beberapa hari yang lalu, dalam bursa FTX dalam keadaan baik-baik saja ya, likuiditasnya baik-baik saja dan lain sebagainya. Tetapi faktanya berbeda dengan apa yang dia katakan. Saat ini dia sudah menghapus tweetan itu. Next, Sam Bankman-Fried telah menghapus beberapa tweet sejak dia setuju untuk menjual FTX.com ke Binance kemarin. Beberapa posting yang menyatakan bahwa pertukaran FTX dalam kondisi keuangan yang baik telah dihapus jika pengguna FTX tidak dapat dibuat utuh. Artinya jika artinya user FTX ini ya, aset mereka itu mungkin tertahankan atau bagaimana, maka tweet ini dapat menjadi bukti terhadap CEO FTX jika sebuah kasus diajukan terhadapnya. Sebenarnya memang saat ini situasi yang sangat buruk terjadi di ruang cryptocurrency akibat dari apa? Bangkrutnya krisis likuidasi terhadap salah satu exchange terbesar ya teman-teman semua ya, yaitu exchange FTX ini. Next up, fakta menarik tentang SBF saat ini. Dari miliarder hingga ketua FTX kehilangan asetnya 93% ya, kekayaannya bersih semalam ya, sangat-sangat fluktuatif, sangat cepat teman-teman. Kehilangan 93% kekayaan hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam. Ini sebenarnya hal yang menurut saya. Pendiri dan CEO FTX Sam Bankman-Fried telah kehilangan 93% kekayaannya dalam sehari karena kekayaan bersihnya. Nah, ini info dari The Crypto Basic, turun 14,6 miliar menjadi 991 juta US dalam 24 jam terakhir. Ini memang hal yang teman-teman semua ya. Coba kalian bayangkan dari 14,6 miliar. Artinya ini turun 14,6 miliar US ya. Jadi sisanya itu kadang-kadang diperkirakan menjadi sisa 991 juta US dalam 24 jam terakhir. Next, ketua FTX Sam Bankman-Fried kini telah kehilangan status miliardernya menyusul penurunan 93% dari kekayaan bersihnya menjadi 991 jutaan US dollar, diperkirakan seperti itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Pengusaha Amerika dan aset bersihnya bernilai 15,5 miliar ya sebelum bangkrutnya FTX. Hampir 48 jam yang lalu kehilangan lebih dari 14,6 miliar pada hari terakhir setelah peluncuran token. Setelah penurunan token asli FTX yaitu baru-baru ini,
FTT kita melihat juga tadi penurunannya masih sangat dalam, lebih dari 70% penurunan terjadi pada FTT token itu. Next, kemudian kita melihat postingan dari Crypto Briefing pun. Di sini kita melihat updatean dari harga FTT. FTT sekarang diperdagangkan tepat di atas $4 setelah akuisisi FTX Binance turun ya 76% selama 24 jam terakhir. Dan memang akuisisi Binance mengakuisisi FTX memang saat ini teman-teman semua belum ada kejelasan bagaimana tentang akuisisi ini. Kita menunggu saja kabar terbarunya, info terbarunya saat ini. Kemudian postingan dari salah satu teman-teman ini kita melihat Satoshi Staker ya, analis kripto juga. Maaf teman-teman, dia katakan ya, tapi saya tidak berpikir kesepakatan Binance dan FTX akan berhasil. Ini pendapat dia ya, ini pendapat opini dia pribadi. Ini adalah alasan utama saya. Ada dua alasannya. Yang pertama, Binance akan memiliki 80% lebih market atau pasar, meningkatkan pengawasan regulasi. Saya pikir lubang di neraca FTX terlalu besar. Itu menurut dia ya. Menurut dia tidak akan ada kesepakatan Binance ya akan mengakuisisi secara keseluruhan FTX ini. Itu menurut opini dia pribadi. Bagaimana pendapat Anda? Coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru tentang SBF, CEO FTX saat ini dan fakta-fakta menarik lainnya. Jika kalian menyukai video ini, menghargai video ini, lepaskan tombol like Anda dengan cara smash ya, tentunya subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you.